Baik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Inishiran Nursakina, mahasiswa PWK Undip 2019, dan rekan saya. Silakan memperkenalkan diri. Nama saya Ranta Panja dari PWK 2019 juga. Ya Pak, jadi seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan ke Bapak, ini adalah program kerja ADP Pak. Nah, untuk tema kali ini kami membawakan tema tentang MKP Lab Pengembangan Kota seperti itu. Apa boleh langsung kita mulai ke pertanyaan pertama Pak? Oke, sorry, ini internet agak sedikit trouble. Iya Pak, nggak apa-apa. Oke, sudah stabil sekarang. Oke. Boleh langsung kami mulai dari pertanyaan pertama ya Pak ya? Boleh, silakan. Jadi pertanyaan yang akan kami sampaikan ini tuh adalah pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa-mahasiswa aktif PWK yang kami sebar di form kepada mereka. Sekiranya mereka ada pertanyaan terkait MKP Lab Pengembangan Kota ini Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama, laboratorium pengembangan kota itu bergerak di bidang apa sih? Atau fokus laboratorium ini itu pada bidang apa? Seperti itu. Ya, Lab Pengembangan Kota ini ada di gedung A ya, seperti yang kalian tahu ya, dan kita itu fokus di Urban Studies and Development. Jadi ada dua hal yang menjadi concern kita, Urban Studies and Development itu sendiri. Jadi yang kita bahas di dalam laboratorium pengembangan kota ini yang berkaitan dengan perkotaan. Jadi bisa yang sifatnya fisik dan juga yang sifatnya non fisik hingga ke kebijakan. Nah, yang non fisik ini bisa kita dekati dari konteks urban studies itu sendiri. Jadi ada gender, isu gender di situ, seperti Bulandung yang concern di isu gender. Kemudian ada tourism gitu ya, tourism planning and development, nah itu ada Bumaya. Kemudian ada perumahan dan permukiman, nah itu ada Bu Sunarti dan juga Prof Nani ya. Nah, itu fokus yang sifatnya developmentalisme ya, jadi yang sifatnya ke pembangunan, yang sifatnya non fisik. Nah, untuk yang konteksnya fisik itu kita lebih ke spatial planning gitu ya, seperti Pak Asnawi gitu ya, kemudian transport ada Pak Okto gitu ya, ada Bu Anita. Nah itu yang sifatnya ke physical planning. Jadi ada dua hal ini di lab kota seperti itu. Oh ya, baik Pak. Jadi untuk lab pengembangan kota ini sendiri, perbedaannya dengan lab pengembangan wilayah itu selain daripada skop wilayahnya itu apa Pak? Kira-kira untuk perbedaannya sendiri antara lab pengembangan wilayah dengan pengembangan kota Pak? Maaf, nggak jelas. Bisa diulangi lagi nih. Jadi untuk perbedaan lab pengembangan wilayah dan lab pengembangan kota sendiri, selain dari skop wilayahnya, yang wilayahnya wilayah, yang kota, selain perbedaan itu kira-kira apa Pak perbedaan antar lab ini? Oh, yang membedakan sebenarnya besar ya sebenarnya antar lab itu ya. Mungkin hanya konsentrasinya saja yang mungkin akan lebih kita akan fokus kemana gitu ya. Seperti lab klimatika mereka lebih fokus ke toolsnya gitu ya, rancang ke urban design-nya gitu ya. Nah, lab kota di sini kita fokus di perkotaannya. Jadi kalau wilayah itu ya membahas dari konteks yang luas gitu ya, melihat satu hubungan antara satu wilayah dengan wilayah lain, kemudian dia bisa menentukan bahwa satu kota itu akan fokus di sektor apa. Nah, kita justru berpikir dari dalam.
Jadi dari si kota itu sendiri atau dari lingkup internal perkotaan itu. Jadi bagaimana kita melihat, ya mungkin kalau Anda bisa cek teorinya gitu ya, kan ada Doxiadis di situ, ada man, society kan misalnya seperti itu ya. Nah, kita fokus di bagaimana kondisi manusianya, bagaimana kondisi permukimannya, bagaimana kondisi society-nya atau komunitasnya sampai ke nature dan tata kelola gitu ya. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Jadi kita itu lebih ke internalnya, internal perkotaannya, tidak melihat atau mungkin kurang memperhatikan bagaimana hubungan antara satu kota dengan kota lain. Nah, hubungan ini yang mungkin akan lebih banyak dibahas di lebih saya ya, karena mereka memang concernnya bagaimana hubungan antar kota atau mungkin hubungan antara desa dan kota. Nah, itu menjadi concern mereka, sedangkan di kota mungkin akan sedikit berbeda. Mungkin seperti itu. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu di dalam lab pengembangan kota sendiri itu ada berapa MKP dan MKP apa aja gitu Pak di dalamnya. Terus kegiatan-kegiatan yang dilakukan di MKP di lab pengembangan kota itu seperti apa Pak? Ya, di lab pengembangan kota itu sampai saat ini ada 9 MKP. Yang pertama MKP Perencanaan Pariwisata, ini pengampunya Ibu Maya Damayanti, PhD. Kemudian MKP PRPBK, Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas, ini saya yang mengelola di koordinator mata kuliahnya maksud saya. Kemudian Perumahan Berkelanjutan, MKP Perumahan Berkelanjutan ini ada Prof. Nani. Kemudian ada MKP Properti bagi MPR. MPR itu masyarakat berpenghasilan rendahnya, ada Pak Asnawi. Kemudian MKP UMKM berbasis rumah, ini ada Bu Dona ya, Bu Wido. Kemudian yang tadi sempat saya singgung ada MKP Gender dan Pembangunan, ini Bu Landung Charity. Kemudian MKP Manajemen Properti, nah ini ada Pak Kagil. Kemudian pemodelan transportasi, nah ini cukup menarik, ini mobil transportasi ini ada Pak Okto Kristianto Manulang, dan juga dari lab rancang, lab geomatika ya, ada Pak Anang kalau nggak salah atau Pak Yudi. Nah ini ada lintas lab di sini. Kemudian yang MKP kerjasama antar daerah. Nah, untuk kegiatan di dalamnya ya mungkin yang saya terlibat langsung gitu ya, mungkin saya bisa menjelaskan lebih detail. Jadi kayak misalnya perencanaan pariwisata. Nah, di sini kita merencanakan pariwisata, tapi berbeda dengan program studi khusus pariwisata. Kan ada juga itu yang perhotelan dan pariwisata. Nah, mereka lebih fokus di hospitality. Jadi kalau kita lebih ke perencanaan dan pengembangan pariwisata. Jadi ini merupakan bagian dari perencanaan kota dan wilayah. Nah, ini yang dilakukan biasanya kita ada survei gitu ya di salah satu objek pariwisata, kemudian setelah survei mereka memberikan rekomendasi pengembangan pariwisata itu. Nah, bentuk rekomendasinya itu bukan dalam bentuk report ya, laporan seperti studio atau apa, tidak seperti itu, tetapi dalam bentuk PKM. Jadi kita akan mengikuti PKM yang prosedur atau pedoman yang dikeluarkan oleh Dikti. Nah, seperti apa PKM-nya, panduannya, nanti mahasiswa kita arahkan ke sana. Sama dengan yang di RBBK. RBBK ini pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. Jadi bagaimana kita menggerakkan komunitas gitu ya, agar mereka itu bisa sustain ya, bisa menghadapi bencana. Karena yang terbaik ya, solusi terbaik untuk menghadapi bencana itu sebenarnya ada di dua unsur ya. Pertama, unsur bencananya itu sendiri gitu ya, bagaimana kita prevent disaster, kemudian bagaimana masyarakat disiapkan. Nah, produknya sama, jadi mahasiswa diminta untuk membuat laporan PKM, dan mereka sangat direkomendasikan untuk submit gitu ya di Dikti.
yaitu yang di sertifikat. Kemudian ini banyak sekali nih, ada berapa ini, 9 ya. Kemudian yang perumahan berkelanjutan ini sama. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi suatu isu ya, isu perumahan, isu permukiman ya di suatu kota atau mungkin di suatu daerah, bisa itu permukiman kumuh atau yang lain. Kemudian bagaimana kita bisa merekomendasikan, memberikan rekomendasi gitu ya, agar perumahan itu bisa sustain. Nah ini nanti sama Prof. Nani, bentuknya seperti apa saya kurang begitu paham, tetapi mungkin seperti ya report gitu ya, laporan. Kemudian properti bagi MBR, nah ini yang menarik, ini sangat menarik karena Pak Asnawi memang konsen di sini, proyek-proyeknya juga di sini, kemudian dapat hibah ya dari bank Jateng, Bank Mandiri, macam-macam di sini, dan dia juga memiliki riset center khusus ya, khusus mengenai pengembangan perumahan basis masyarakat berpenghasilan rendah. Nah bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah lebih ke operasional ya, operasional bagaimana membuat suatu skema membangun perumahan yang kemudian itu murah dan aksesibel ya, mungkin lebih tepatnya affordable bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Nah kemudian yang kelima, UMKM berbasis rumah ini juga relatif sama. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan entrepreneurship masyarakat ya, untuk mengembangkan UMKM mereka. Nah, yang keenam, gender dan pembangunan ini juga menarik ya, karena kalau kita bicara kemiskinan, kita bicara daerah kumuh, ini tidak akan lepas dari gender. Ini Bu Landung ya, bentuk reportnya seperti apa, kalau tidak salah ini bentuknya laporan gitu ya. Jadi mereka mensurvei, kemudian mereka merekomendasikan suatu isu pembangunan dan gender di suatu wilayah. Kemudian yang ketujuh, manajemen properti, ini sama Pak Rakil. Ini lebih ke bagaimana kita memandang suatu kota gitu ya, dari sudut pandang properti, karena memang kota sendiri sebenarnya lebih dari 70% kan di properti ya. Dan kebetulan riset saya juga tentang properti, dan di sini mahasiswa nanti dituntut mengidentifikasi suatu persoalan ya, kemudian dia merencanakan bagaimana suatu properti itu, baik itu yang sifatnya ke publik maupun yang di swasta ya. Dan ini berbeda dengan sekolah properti yang ada di Jakarta, Untar ya, Universitas Tarumanegara. Mereka kan memang concernnya PWK-nya itu kan di properti, tapi mereka ke private-nya, kita ke public sektornya. Pemodelan transportasi ini sama Pak Yudi atau mungkin sama Pak Anang, yang saya kurang begitu paham sama Pak. Kalau dari lab kota ada Pak Okti yang pasti. Dia modelkan di suatu manajemen rekayasa lalu lintas gitu ya, memanfaatkan berbagai alat analisis tools gitu ya. Pasti ada suatu pemodelan pasti menggunakan tools gitu ya, entah itu menggunakan big data atau mungkin machine learning seperti yang sekarang dikembangkan oleh Pak Anang gitu ya, untuk mensimulasikan suatu transportasi di suatu kota. Nah yang terakhir, kerjasama antar daerah. Nah ini Pak Hadi Wahyono, kemudian ada Pak Mardi dan saya. Nah, di sini ini juga hal yang menarik dan sangat penting ya. Pentingnya begini, otonomi daerah di Indonesia, otonominya itu kan ada di kabupaten kota, sedangkan banyak sekali infrastruktur atau mungkin persoalan-persoalan itu tidak melihat batas administrasi, tapi dia lintas administrasi. Jadi misalnya kalau kita bicara banjir ya, bencana gitu ya, bencana banjir tidak melihat administrasi gitu ya. Misalnya banjirnya hanya di kota Semarang saja, tidak mungkin dia tidak akan melihat itu. Nah, sekarang bagaimana suatu kabupaten kota yang berbatasan mereka bisa saling bekerja sama untuk menangani persoalan itu. Nah selama ini kita bekerja sama, kalau di dalam mata kuliah ini selama ini kita bekerja sama dengan Karta Mantul
yang ada di Jogja. Jadi hampir setiap tahun kita ekskursinya ke sana gitu ya. Jadi, karena dia memang menangani satu isu-isu perkotaan dan manajemennya juga cukup menarik, sangat-sangat unik, bahkan sampai ke pembiayaannya juga sangat unik. Ada satu, karena mereka kerjasama 3 kabupaten kota gitu ya, ada satu daerah yang menggunakan mekanisme hibah, ada yang menggunakan mekanisme normal, pembiayaan normal gitu ya, dengan ada pagu tertentu gitu ya. Nah, ada satu model seperti ini yang mungkin tidak ada di instansi yang lain. Nah, ini model kerjasama antar daerah. Nah, mungkin seperti itu detailnya gitu ya, karena ada 9 jadi penjelasannya cukup panjang ya. Terima kasih Pak. Jadi, Pak, karena tadi sempat menyinggung metodologi atau survei seperti itu ya Pak. Nah, kalau dikaitin dengan kondisi sekarang ini, apakah survei online itu mampu menjadi jawaban untuk melakukan penelitian atau hal-hal terkait ya Pak? Apakah sudah cukup dengan survei online? Sudah mampu mendapatkan data-data yang akurat atau bagaimana Pak kalau untuk survei di Lab Pengembangan Kota sendiri dalam memperoleh data-data yang akan diperlukan nantinya Pak? Ya, menjawab pertanyaan itu sangat kontekstual Mas. Jadi tergantung risetnya seperti apa gitu ya. Kalau kita melihat riset itu, misalnya riset mengenai persepsi masyarakat gitu ya online, kalau respondennya siap dengan online ya sangat efektif gitu ya. Tapi kalau tidak ya tidak akan efektif ya. Nah, saya rasa sangat kontekstual dengan tema risetnya. Cuman kalau kita bicara perkotaan gitu ya, sebenarnya banyak sekali open data gitu ya, atau data yang sifatnya terbuka, yang sifatnya bisa kita akses, itu bisa kita manfaatkan. Jadi seperti pemodelan transportasi gitu ya, kita bisa memanfaatkan data dari Google atau mungkin data dari Waze ya. Kemudian kita kita mainkan, kita modeling, kemudian kita bisa memprediksi satu kondisi. Nah, itu sangat memungkinkan. Saat ini memang tantangan terbesar kita justru sebenarnya bukan ke metodologi yang sifatnya klasik menurut saya, tapi metodologi yang sifatnya kontemporer ya, yang modern, yang saat ini itu data itu tidak perlu diproduksi, tapi data itu sudah ada yang kemudian kita ambil. Jadi seperti riset yang saya lakukan pun sebenarnya saya menggunakan big data gitu, sama dengan punyanya Pak Anang. Yang membedakan adalah Pak Anang menggunakan peta sebagai data gitu ya. Nah, saya menggunakan big data yang lain, saya bisa menggunakan Google Cloud gitu ya, yang saya ambil API-nya, saya masukkan ke R gitu ya, R language program, kemudian saya bisa olah. Nah, apakah itu cukup menjangkau? Ya, namanya modeling itu tidak ada yang benar Mas. Seluruh modeling itu tidak ada yang benar. Tetapi modeling itu ada satu pernyataan, seluruh modeling itu tidak benar, tetapi dia membantu kita mendekati satu fenomena. Makanya di dalam modeling itu kan kita harus percaya berapa persen. Bahkan di dalam riset kan ada nilai marginalnya gitu ya, nilai kepercayaannya itu berapa persen kan. Nah, itu yang pasti sangat bisa ya, tergantung konteks risetnya. Saya rasa seperti itu. Ya. Baik Pak, tadi kan sempat dijabarkan juga kan keseluruhan MKP yang ada di Lab Pengembangan Kota. Nah, untuk setiap MKP-nya itu tuh output-nya berupa laporan atau setiap MKP itu berbeda? Saya rasa berbeda, sangat berbeda. Jadi seperti yang tadi sudah saya singgung sebenarnya, kayak RDTK, kemudian pariwisata ya, kemudian kalau di nah itu outputnya ke PKM. Jadi memang kita mendukung program dari pemerintah, terutama dari Dikti dan juga dari Undip gitu ya, dari Undip untuk mengembangkan PKM mahasiswa. Jadi mata kuliah itu kita desain untuk membantu mahasiswa mencari ide-ide kreatif yang kemudian bisa mereka buat dalam bentuk PKM.
Nah, PKM kan Anda tahu sendiri ada PKM PT ya, ada tertulis, ada AI gitu ya, kemudian ada pengabdian masyarakat, ada entrepreneurship gitu kan. Nah, ya itu tergantung mahasiswa. Tapi yang pasti kita mencoba untuk mengelaborasi dari satu program yang begitu besar di TV ke mata kuliah. Nah, itu ada di PRBPK, ada di Gender and Development, kemudian ada di pariwisata. Nah, untuk MKP yang lain seperti kerjasama antar daerah, itu mereka bentuknya laporan, seperti biasa. Jadi sangat berbeda. Jadi kalau untuk tadi di awal sempat disinggung perbedaan antara lab wilayah dengan lab pengembangan kota ya Pak. Nah, kalau untuk lab perancangan kota sendiri Pak, dengan lab pengembangan kota sendiri yang notabene dalam satu lingkup wilayah yang sama, itu pembagian ranah itu seperti apa ya Pak? Atau perbedaannya antara kedua lab ini Pak? Baik rancang kota maupun pengembangan kota Pak? Ya, sebenarnya kalau kita mencari perbedaan di antar lab gitu ya, itu ya sedikit banyak sulit kita mencari ya. Karena kita pasti akan bersinggungan. Lab kota dengan lab wilayah akan bersinggungan. Lab kota dengan klimatika akan bersinggungan. Lab kota dengan rancang juga akan bersinggungan ya. Jadi kalau kita mencari perbedaannya relatif lebih sulit ya sebenarnya. Tetapi memang pasti ada ya. Adanya di sini. Jadi kalau di rancang memang mereka fokusnya di urban design 3 dimensi lah gitu ya. Mereka mendesain satu kota. Bagaimana mereka bisa mencari satu makna kota dari dari elemen rancang kota, misalnya seperti itu. Kita bermain di 2 dimensi. Nah, 3 dimensi ranahnya rancang, kita ada di 2 dimensi. Bahkan kita juga bermain di ranah non fisik yang tadi saya singgung tentang gender, kita bicara tentang policy, kita bicara tentang property gitu kan. Itu non fisik juga kadang-kadang. Jadi yang mungkin proporsinya saya rasa proporsi 3 dimensi itu rancang lebih kuat gitu ya. Dan hampir setiap tahun kan mereka memiliki kejuaraan ya, mahasiswa yang ikut studi rancang itu masuk ke lomba nasional dengan cepat kejuaraan itu hebat terus itu harus dikembangkan gitu ya. Ranah di pengembangan kota itu lebih 2 dimensi, saya rasa seperti itu. Itu yang mungkin sedikit membedakan, tapi persamaannya banyak banget ini kalau perbedaannya seperti itu. Ya. Baik Pak. Lanjut. Terus kan tadi sempat ada aku agak tertarik nih Pak sama MKP yang pariwisata itu Pak tadi. Nah kalau misalnya untuk MKP pariwisata itu tuh kalau misalnya offline itu berarti ada kayak survei jalan-jalannya gitu ya Pak, atau gimana yang pariwisata? Ya, kalau pariwisata saya rasa Anda bisa cek di YouTube ya. Di YouTube banyak itu mahasiswa, karena kan setiap kita itu sebenarnya tidak meminta mahasiswa membuat film ya, film dari mata kuliah MKP pariwisata. Tapi mereka itu berinisiatif sendiri gitu ya untuk membuat film itu. Jadi saya rasa itu bisa Anda cari di YouTube gitu ya. Yang pasti memang ya ada jalan-jalannya itu pasti gitu ya. Kan nggak mungkin lah kalau kita ada MKP pariwisata tetapi jalan-jalannya di permukiman kumuh, kan nggak mungkin kan sangat nggak mungkin. Akan sangat berbeda kalau permukiman kumuh itu sekarang menjadi objek wisata seperti Kampung Pelangi misalnya, atau mungkin kampung apa itu di Malang gitu ya. Itu sangat mungkin gitu ya. Nah di situ kita itu mencari, sebenarnya kita belajar, betul-betul belajar bagaimana masyarakat itu bisa berkembang gitu ya. Mereka yang tadinya tidak memiliki pengetahuan sama sekali tentang pariwisata, kemudian mereka bisa berkembang sedemikian rupa mengembangkan pariwisata yang itu di luar domain mereka. Ini menurut saya cukup menarik, sangat-sangat menarik, dan itu tidak akan lepas dari seorang tokoh atau mungkin sebuah kebijakan, itu tidak bisa lepas. Jadi
itu banyak lah. Jadi kebetulan saya selalu terlibat di dalam proses jalan-jalannya itu gitu ya. Jadi kita selalu wawancara gitu ya, itu sangat-sangat menarik. Seperti yang di Selo misalnya, ada YouTube-nya juga, di situ coba cari MKP pariwisata Undip gitu ya. Nah di sana ada ibu-ibu kepala sekolah, tapi dia itu dari SMK pariwisata. Nah beliau inilah yang berinisiatif gitu ya untuk mengembangkan desa wisata. Nah jadi banyak sekali yang tidak bisa lepas dari kemampuan kemampuan teori itu pengalaman sebelumnya di bidang pariwisata. Nah itu ya pastilah kalau jalan-jalan pasti ya mungkin gitu. Baik Pak. Nah mungkin tadi karena sempat menyinggung juga fokus pada PWK di Universitas Tarumanegara ya Pak. Nah sebenarnya antar PWK di tiap universitas itu memiliki fokus yang berbeda-beda atau seperti apa Pak? Dan mungkin Bapak sendiri tahu nih, untuk PWK Undip sendiri fokusnya ini di bidang apa gitu dibandingkan dengan PWK di universitas lainnya seperti itu Pak? Ya, saya rasa kita memang memiliki perbedaan Mas. Tapi perbedaan di sini jangan diartikan sebagai bentuk bersaing ya. Tidak, kalau menurut saya sih tidak ada persaingan. Tetapi kita saling berkontribusi saja untuk pengembangan kota dan wilayah di Indonesia. Setahu saya, sependek pengetahuan saya gitu ya. Ya kalau misalnya di tempat kita di PWK Undip memang fokus kita itu ujungnya itu ada di rancang. Ujungnya memang dirancang. Jadi urban design ya, bahkan S3 kita pun sebenarnya kan kolaborasinya dengan arsitektur gitu ya. PDIAP kan, program doktor ilmu arsitektur dan perkotaan. Itu awalnya kan pendirinya Prof. Sugiro Sutomo gitu ya. Jadi itu memang ujung dari ilmu kita yang kita pelajari. Ujung dari proses itu ada dirancang. Nah mungkin itu sedikit berbeda dengan PP misalnya yang lebih fokus ke policy ya, karena mereka kan juga ada di sekolah SKPPK kan, kebijakan ya. Kemudian kalau di UGM juga mungkin lebih ke tata ruang ya, Sriwijaya juga mungkin relatif sama. Nah kita ujungnya di permukiman mungkin ya, pesisir gitu ya, memang kita ada di daerah pesisir, dan rancang. Rancang memang akhir dari perjalanan studi gitu ya. Dan seperti itu. Baik Pak, kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk saat ini MKP mana yang paling cocok dan relevan Pak untuk mempelajari terkait kondisi perkotaan pada saat pandemi seperti ini atau pada saat kondisi-kondisi bencana alamnya? Ya, itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Karena begini, tidak ada MKP di tempat kita setahu saya ya, di WIKA yang konsen di bidang infectious disease ya, atau penyakit menular ya, COVID-19 dan penyakit yang menular ya, dari virus kemudian yang menular ya, human to human. Nah, kita tidak fokus ke situ. Belum ada juga MKP yang fokus di urban health, belum ada. Atau kota sehat itu belum ada. Tetapi kalau kita pandang infectious disease ini ya, atau COVID-19 ini dari sudut pandang bencana, karena di Undang-Undang Nomor 24 itu disebutkan bahwa bencana itu bisa bencana bencana alam, bencana non alam, dan bencana kegagalan teknologi, termasuk perang itu non alam ya. Nah, infectious disease ini bisa juga kita pandang dari sudut itu, dari bencana. Jadi apakah MKP apa yang paling tepat? Jadi mungkin yang paling dekat ya. Kalau paling tepat saya tidak bisa menjawab. Tapi kalau yang paling dekat dengan pertanyaan itu adalah PRBBK. Karena di PRBBK kita mencoba gitu ya, mencari suatu nilai-nilai lokal yang ada pengetahuan dasar, pengetahuan lokal, local knowledge atau local indigenous knowledge gitu ya,
yang kemudian kita kembangkan sebagai media untuk masyarakat itu beradaptasi. Nah, sekarang sama sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah, campaign tentang penggunaan masker, campaign tentang cuci tangan dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bentuk dari pengembangan masyarakat. Jadi yang dilakukan oleh pemerintah adalah education-nya dulu, gitu kan. Diberikan pemahaman bahwa cuci tangan itu penting, pakai masker itu penting, kan begitu. Kemudian harapannya apa? Sehat, kan begitu, tidak ada penularan dan sebagainya. Itu ranahnya ke sana. Mungkin lebih dekatnya ke situ, Pak. Tapi kalau paling tepat ya mungkin MKP Urban Health gitu ya. Nah, itu gimana gitu. Baik Pak, mungkin ini terkait ya Pak, lulusan atau biasanya alumni daripada MKP Lab ini yang sudah bekerja itu biasanya bekerja pada sektor apa Pak? Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman juga yang ingin tahu gitu Pak, tentang sebenarnya apa sih nanti ke depannya pekerjaan tadi ampuh untuk lulusan MKP pengembangan kota gitu. Kalau kita terkait dengan pekerjaan gitu ya, sebenarnya kontribusi MKP di dalam pekerjaan mungkin tidak begitu besar ya, karena MKP itu didesain, dibuat itu kan sebenarnya untuk membantu mahasiswa guna mencari ide-ide penelitian untuk tugas akhir, sebenarnya seperti itu. Jadi ini menjadi ruang-ruang gitu ya, ruang-ruang kecil, ruang-ruang teoritis, ruang-ruang praktis untuk mahasiswa yang concern ke situ. Nah, kalau relatednya dengan pekerjaan ya pasti lebih condong ke lulusannya sebenarnya, lulusan PWK kan gitu. Tetapi memang ya kalau misalnya mencontoh ya dari beberapa yang sudah ya, misalnya mahasiswa yang mengambil MKP PLPWK sebagai contoh ya, itu sangat relevan jika mereka itu mengambil pekerjaan-pekerjaan di bidang NGO seperti di UNDP atau mungkin di UNEP ya, United Nations Environmental Program misalnya, atau mungkin di World Bank, atau mungkin di Mercy Corps ya, Anda pasti kenal tuh Mercy Corps ya, karena beberapa kali masuk ke kampus kita. Dan ada senior Anda juga yang sekarang bekerja di Mercy Corps, ada 2 orang setahu saya. Atau mungkin bisa juga di lembaga-lembaga dunia yang lain, GIZ dan sebagainya, karena di dalam proyek-proyek mereka, di dalam penanganan bencana itu pasti ada 2 arah pertama adalah dari policy, dari kebijakan, arah kedua adalah dari bottom up, yaitu dari masyarakat itu sendiri. Mungkin itu bisa menjadi salah satu pendukung gitu ya. Kebetulan sebelum saya bekerja di UNDP, saya juga bekerja di internasional NGO, saya di UNDP gitu ya, dan fokus pekerjaan saya juga di CBDRM, Community Based Disaster Risk Management. Itulah pengalaman yang kemudian saya bawa menjadi MKP. Nah, untuk yang lain misalnya bidang properti, wah itu banyak sekali ya yang properti. Nah itu seperti Pak Asnawi ya, membangun properti gitu ya, pengembang berkaitan dengan MPR ya, atau mungkin bisa juga yang bekerja di Perumnas ya, karena Perumnas juga membangun perumahan untuk MPR. Nah itu juga akan sangat berkaitan. Modelan transport ya, itu juga berkaitan dengan mereka yang berkecimpung di pemodelan transportasi, di konsultan misalnya, atau mungkin mereka bekerja di Transjakarta itu juga, atau mungkin di Bapeda ya, di pengambil kebijakan, itu sangat relevan. Tetapi sekali lagi yang paling relevan itu sebenarnya lulusannya ya, bukan MKP-nya. Anak PWK itu bisa kerja di mana, nah itu yang lebih relevan. Karena dulu saya S1 saya juga ambilnya properti. Saya ambilnya properti sama Pak Rakil, tetapi pekerjaan saya kan di bencana dulu, kan begitu. Jadi kalau saya kaitkan antara MKP dengan pekerjaan tidak akan relevan. Tapi kalau saya kaitkan antara saya lulusan PWK dengan pekerjaan saya, wah itu sangat relevan, sangat relevan. Pertama kali saya bekerja di UNDP, pertama kali itu juga saya disodorkan dokumen RT RW, kemudian mereka minta
tolong baca RT RW dan apa yang bisa kita bantu dari sisi internasional NGO untuk itu misalnya seperti itu. Ya mungkin seperti itu Mas dan Mbak. Baik Pak, ini kita langsung ke pertanyaan terakhir aja ya Pak. Di pertanyaan terakhir itu ada pertanyaan karakteristik mahasiswa yang seperti apa yang sekiranya cocok untuk mengampu MKP pada lab pengembangan kota. Sebelumnya kan kita pernah diskusi juga nih Pak sama Bu Mada dan lab wilayah, dan itu Bu Mada di situ menjelaskan kalau misalnya mungkin kalau untuk lab wilayah itu mahasiswanya mungkin tipe-tipe yang suka baca mungkin gitu. Nah kalau menurut Bapak untuk mahasiswa yang mungkin nantinya bakal memilih lab pengembangan kota atau misalnya yang udah ada sebelumnya tuh kira-kira karakteristiknya tuh yang seperti apa ya Pak? Kalau menurut Bapak? Menurut saya karena berkaitan dengan outputnya, saya sih melihatnya dari output setiap MKP. Jadi ada beberapa MKP yang seperti sudah saya sampaikan itu kan mencoba untuk mengajak mahasiswa membuat PKM gitu ya, program kreativitas dengan mahasiswa. Jadi karakter mahasiswa yang seperti apa? Yang menurut saya yang kreatif. Nah, mahasiswa yang kreatif itu seperti apa? Mahasiswa yang problem solver. Karena saya lihat ya di PKM yang lolos ke Timnas itu memang solutif. Mereka memberikan solusi-solusi ya berdasarkan perspektif mereka dan tidak yang begitu luas. Hal-hal yang mungkin kita anggap sepele dan tetapi itu solutif. Sebagai contohnya, salah satu pemenang Timnas tahun 2018 dari kedokteran UI, dia memberikan PKM pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat itu berupa imunisasi Pak. Imunisasi kan bukan hal yang baru kan imunisasi, tapi menjadi hal yang menarik karena imunisasinya itu dilakukan di masyarakat kumuh, di permukiman kumuh maksud saya. Permukiman kumuh itu kan permukiman ya sebagian ya yang ada di Jakarta itu kan permukiman ilegal. Kita nggak tahu mereka itu KTP-nya mana, KTP Semarang, mungkin KTP Wonogiri atau KTP mana. Kan artinya mereka tidak akan terakomodasi oleh kebijakan pemerintah Jakarta dari KTP-nya itu saja. Tapi mereka itu kan manusia yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah ini kan salah satu isu yang cukup menarik, kreatif ya. Jadi hal yang biasa, tetapi dilakukan pada satu kelompok atau unit yang mungkin tidak banyak orang diperhatikan. Itu salah satu contohnya. Nah misalnya seperti itu. Atau mungkin di tempat kita di PWK bisa juga misalnya begini, kalau kita tahu kan di kota-kota itu ancaman bencana paling besar di tempat kita di Indonesia itu apa? Banjir. Hampir di seluruh kota. Kenapa? Ya karena kota yang ada di Indonesia itu kebanyakan berada di pertama kalau tidak di pesisir, kedua di daerah delta. Jadi dan itu kan daerah yang pasang surut banjir, pasang surut air. Nah sedangkan menjadi satu persoalan sekarang investasi kita membangun kota itu di daerah yang rawan banjir. Nah bagaimana kita menangani itu? Ada satu isu misalnya, kita bikin ruang untuk air dong. Airnya kita resapkan, kita bikin room for water atau blue space sebagai contoh, itu salah satu inovasi. Itu di dalam tata ruang kita itu belum diadopsi. Yang sudah ada kan ruang hijau ya, green space. Tapi kalau ruang biru itu mungkin belum banyak dibahas. Nah, sebagai contoh seperti itu. Atau bagaimana kita mengadopsi gitu ya perkembangan kota, urbanisasi, kemudian ada perubahan fungsi dari unbuilt area menjadi built area yang kemudian itu justru meningkatkan emisi gas rumah kaca misalnya. Itu hasil penelitiannya Pak Anu. Nah, jadi ternyata urban heat island itu semakin berkembang di kala pertumbuhan kota dari
unbuilt ke built area itu cepat gitu ya. Nah, apa solusi kita? Apakah dengan menanam pohon semakin banyak ataukah seperti apa? Nah, itu kan solusi-solusi yang harus kita cari. Dengan apa? Membaca buku saja saya rasa tidak cukup. Membaca buku untuk sebagai basis pemikiran itu sangat penting. Tapi tidak cukup. Tahap selanjutnya adalah bagaimana kita memberikan satu solusi. Seperti itu. Seperti data yang tadi seperti ditanyakan ya, apakah survei online itu cukup membantu? Data itu sudah ada, open data itu sudah ada. Kita bisa melakukan modeling, kita bisa membuat machine learning. Jadi data yang ada di BPS itu sekarang kan open, semuanya bisa di-download dan PDF. Nah, kalau kita dalam bentuk data CSV atau PDF atau mungkin Excel itu sendiri, kemudian kita olah dalam bentuk pemodelan population gitu ya. Nah, itu sangat membantu untuk membuat satu keputusan, membuat satu kebijakan. Nah, jadi menurut saya jawabannya kreatif itu tidak akan lepas dari membaca dan dari nonton YouTube, tapi bukan musik ya. Karena saya belajar bahasa Inggris sebenarnya dari YouTube. Saya belajar R ya. Saya saat ini saya sedang belajar R for spatial planning ya. Itu juga dari YouTube. Pak Anang belajar Python juga dari YouTube. Jadi manfaatnya itu bukan sebagai media hiburan saja, tapi juga sebagai media pembelajaran. Banyak yang mungkin seperti itu, Pak. Baik Pak, ini untuk penutup, apakah dari Bapak ada pesan untuk mahasiswa yang sedang menjalani MKP ini, atau misalnya buat mahasiswa yang nantinya mau ngambil MKP ini Pak? Pesan dari Bapak khusus. Pesannya apa ya? Pesannya pertama begini. Saya melihat bahwa upaya kita untuk mengajak mahasiswa berpikir kreatif yang kemudian dibuat dalam bentuk laporan PKM itu kadang terkendala. Salah satu kendalanya adalah di administrasi. Jadi PKM itu dibuka kalau tidak salah di bulan September, sedangkan MKP kayak MKP, PPK atau itu di semester awal gitu ya. Jadi setelah selesai mata kuliah ya mereka harus submit, tapi itu sudah bukan di lingkup waktu mata kuliah yang dilakukan. Jadi pesan saya ya lanjutkan. Jadi jangan berhenti sebagai tugas mata kuliah, tapi niat kami itu adalah memfasilitasi mahasiswa agar Anda berkreasi, agar Anda itu mencoba di ranah yang lebih luas, yaitu di nasional dalam bentuk PKM. Apakah harus PKM? Tidak harus PKM sebenarnya. Banyak lomba-lomba yang berkaitan dengan kreativitas mahasiswa gitu ya, yang dilakukan yang dibuat oleh Astra, yang dibuat oleh lembaga-lembaga lain gitu ya. Itu masukkan gitu ya. Jadi tugas itu jangan berhenti di perpustakaan ya, atau mungkin dalam bentuk paper yang kemudian Anda submit ke dosen. Jangan berhenti di itu hanya alat exercise Anda, dan silahkan Anda kembangkan. Saya sangat senang dulu ada mahasiswa angkatan berapa saya lupa yang pasti ada yang sudah lulus gitu ya, studi proses dulu. Kemudian dari studi proses itu, dari diskusi kita, kemudian dia buat dalam bentuk paper ya. Kemudian dia presentasikan di Lanocosmo di TV, di International Conference. Studi proses itu berarti semester 4 coba.
mahasiswa semester 4 ya, cewek-cewek berlima, hampir 4 atau berlima, saya lupa. Mereka pergi ke Bandung, mereka presentasi di depan banyak orang in English tentunya, dan sudah terbit, saya lihat artikelnya sudah terbit di IOP. Nah itu yang saya apresiasi mahasiswa yang kreatif seperti itu. Jadi jangan berhenti di tugas mata kuliah, tapi bagaimana Anda bisa menggunakan tugas itu untuk mengembangkan diri Anda. Karena kan seperti itu kan bisa masuk ke CV gitu ya. Dan di saat Anda lulus gitu kan, CV Anda sudah, ini dulu pernah ikut international conference nih. Kebetulan Anda mau melanjutkan S2 misalnya, LPDP, dia akan melihat anak ini konsep terhadap riset. Misalnya, itu kalau misalnya mau lanjutkan S2. Kalau Anda misalnya masuk ke LIPI, atau misalnya Anda masuk ke Semeru, tahu Semeru ya? Semeru itu atau di URDI ya. URDI itu lembaga riset ya, lembaga riset. Jadi Semeru itu juga lembaga riset tentang kemiskinan. Nah, dia juga akan melihat namanya lembaga riset, yang dilihat apanya? Ya pasti CV yang berkaitan dengan riset. Kan begitu. Nah, itu akan sangat membantu Anda mendapatkan mimpi Anda. Silahkan mimpi Anda di pekerjaan atau mimpi Anda di pendidikan. Nah, itu harapan saya. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin tadi jadi penutup ya Pak pada sharing-sharing kita hari ini. Terima kasih untuk Pak Syarif. Mohon maaf juga Pak kalau misalnya mengganggu waktu istirahat siangnya. Dari aku terima kasih. Mungkin dari Irna ada yang mau disampaikan? Iya, kurang lebih sama Pak. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya. Semoga ilmu-ilmu yang tadi udah Bapak share ke kita itu nanti bisa kita share ke teman-teman mereka juga, bisa bermanfaat buat mahasiswa PWK, atau kalau misalnya videonya bisa lebih trending lagi, mungkin bisa buat PWK di seluruh Indonesia gitu Pak. Terima kasih banyak sekali lagi Pak untuk waktunya. Ya, saya juga berterima kasih. Ini saya baru sama anak-anak sama keluarga gitu ya. Mereka bareng-bareng saya di namanya. Ya baru main dari hari Sabtu. Waduh, seru banget Pak. Ya, baik Pak. Mungkin cukup sekian Pak. Salam sehat juga, sehat selalu untuk Bapak dan keluarga. Harapannya ya walaupun pandemi seperti ini, sharing-sharing itu tidak menjadi batas atau sekat kita lah, tetap ada sharing-sharing yang bisa kita lakukan sebagai bentuk informasi gitu. Dari saya cukup sekian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.